Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfirullah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali melanjutkan materi kita sekarang tentang dasar-dasar tasawuf. Tentang apa sih dasar-dasar daripada tasawuf itu? Apakah memang tasawuf itu memiliki dasar daripada Al-Quran, memiliki dasar daripada hadis? Ataukah memang tasawuf itu sebenarnya sesuatu yang dari luar Islam, yang masuk menyusup ke dalam Islam, hingga dia tidak memiliki dasar? Nah, kalau kemarin kita mengingat tentang pengertian tasawuf, bahwa ternyata tasawuf itu berkaitan dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin ada yang menyatakan sebagai bentuk latihan beribadah, ada yang mengatakan sebagai pandangan hidup, ada yang sebagai gaya hidup dan sebagainya, tetapi semuanya merujuk kepada satu hal, yaitu proses untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tinin." Jadi ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Jadi di sini yang pertama kita harus perhatikan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Inni khaliqun, menciptakan. Jadi Allah yang menciptakan, artinya menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Manusia itu sebenarnya tidak ada, kemudian jadi ada. Tapi proses manusianya ada. Dari tiada ada menjadi itu berasal dari proses dari tanah. Dari tanah ini dibentuk menjadi manusia. Nah, setelah menjadi manusia, setelah menjadi bashar, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Artinya ini perintah kepada malaikat. Nah, apa yang ingin saya sampaikan daripada ayat ini? Yang pertama bahwa yang pertama tadi adalah berkaitan dengan penciptaan manusia. Manusia diciptakan daripada tanah. Kemudian setelah menjadi tanah, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, dan apabila kami telah menyempurnakan kejadiannya. Jadi manusia diciptakan dari tanah, dari lalu tanah itu kemudian disempurnakan penciptaannya, lalu kemudian wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu kemudian aku tiupkan ruh. Jadi ditiupkan ruh. Berbeda tadi itu dengan jasad. Kalau jasad tadi itu diciptakan dari tanah, khaliqun diciptakan daripada tanah. Tetapi ketika berbicara dengan ruh, itu tidak berbicara tentang penciptaan. Dia berbicara dengan wa nafakhtu, dengan ditiupkan ruh. Jadi ini ada perbedaan di sini. Jadi seolah-olah ingin mengatakan bahwa sebenarnya ruh itu berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditiupkan. Jadi seolah-olah ini ada bahagian ruh kita ini bahagian daripada langit misalnya. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa manusia itu memiliki dua unsur penting. Yang pertama dia memiliki unsur jasad, dan yang kedua adalah memiliki unsur ruh. Jasad ini terbuat daripada tanah, sedangkan ruh ini merupakan ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada jasad itu. Nah, dua unsur inilah kemudian yang penting yang harus kita perhatikan. Ketika misalnya jasad itu membutuhkan makan, minum dan sebagainya, maka ruh juga ini memerlukan sesuatu yang ingin agar dia tetap sehat. Dan itu bisa jadi adalah ilmu pengetahuan, boleh jadi adalah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Nah, hubungannya dengan tasawuf ini dia akan lebih fokus kepada memperbaiki ruh ini. Dia lebih banyak fokus kepada memperbaiki ruh. Makanya ada yang mengatakannya tasawuf itu memberikan nama tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, karena ruhnya ini yang ingin dibersihkan. Ketika misalnya jasad kita ingin dibersihkan daripada najis, daripada hadas dan sebagainya, maka jiwa juga perlu dibersihkan daripada ruh, dari berbagai penyakit hati dan sebagainya. Nah, tasawuf ini itu sangat berkaitan dengan pembersihan jiwa tadi.
Maka sebenarnya tasawuf ini sangat berkaitan dengan ibadah batin. Karena ibadah batin itu berkaitan dengan ruh, berkaitan dengan hati dan sebagainya. Jadi ini yang pertama, bahwa tasawuf itu berkaitan dengan ruh tadi. Oke, yang pertama ayatnya. Kemudian kita perhatikan ayat ini. Dalam surah Al-Ankabut 69. Ini ayat terakhir daripada surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ini ayat ini menarik sekali. Karena di sini Allah mengatakan, orang harus jahadu fina, harus berjihad mencari keridhaan Allah. Lalu kemudian lanahdiyannahum subulana, baru kami akan tunjukkan kepada jalan-jalan kami. Jadi hidayah Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada orang yang berjihad, artinya bersungguh-sungguh untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita harus dulu berusaha mencari hidayah tersebut. Jadi ketika kita sudah mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, baru akan memberikan kepada kita hidayah. Ada orang misalnya dia tidak percaya kepada kebenaran Islam, karena memang mereka tidak, dari sejak awal tidak ada niatnya mencari kebenaran. Tetapi ketika ada seseorang yang ikhlas mencari kebenaran, ingin mengetahui kebenaran, maka ujung-ujungnya dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberikan hidayah kepada Allah. Karena memang Allah sudah berjanji, barang siapa yang berjihad bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk. Maka kita juga seperti itu. Ketika kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup hanya dengan berniat saja, tidak cukup hanya menghayal saja. Tentu harus usaha, harus ada mujahadah. Baru kemudian Allah memberikan jalannya kepada kita. Nah, tasawuf ini mengajarkan kita bermujahadah, mengajarkan kita bagaimana berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan dalam tasawuf itu sering distilahkan bermujahadah, berusaha. Ada namanya tarekat sebagai jalan, karena jalan ini yang akan mengantarkan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita melalui namanya mujahadah, setelah kita melalui namanya usaha, barulah kemudian kita akan bisa mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tasawuf ini adalah sebuah usaha kita, sebuah jahadu. Maka orang-orang yang bertasawuf adalah orang-orang yang berjahadu fina, orang yang sedang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedang berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, barulah kemudian dia akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita misalnya ada orang yang kenapa saya ini malas begini dan sebagainya. Malas begini karena memang mungkin karena kita tidak ada usaha kita untuk melakukan kebaikan. Ketika kita berusaha melakukan kebaikan, maka Allah kemudian akan memberikan kita hidayah untuk senantiasa melanjutkan kebaikan kita tersebut. Ya kalau tidak ada usahanya, ya tidak akan juga. Karena ternyata Allah mensyaratkan bahwa pemberian hidayah itu harus disertai dengan ada usaha untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kaitan tasawuf, jahadah itu adalah tasawuf itu merupakan bahagian daripada mujahadah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita perhatikan ayat ini. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Surah An-Nasr 41-42. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dia menahan dirinya daripada keinginan hawa nafsu. Menahan diri daripada keinginan hawa nafsu. Jadi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian dikaitkan dengan menahan diri daripada hawa nafsu. Dua hal inilah kemudian yang akan mengantarkan untuk mendapatkan surga. Nah, tasawuf ini mengajarkan hal ini, mengajarkan orang-orang untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-khauf, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita takut untuk mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bahagian daripada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah ada al-khauf,
kita sudah ada al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut untuk mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala, takut mendapatkan azabnya, maka kemudian diri kita akan mulai bergerak untuk menahan hawa nafsu kita, menahan nafsu diri kita yang ingin melakukan dosa, yang ingin melakukan maksiat. Karena dengan menahan nafsu kita akan bebas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang sudah bisa menahan nafsunya, maka dialah mampu kemudian mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan ini, proses ini yang dijampilkan dalam ayat Al-Qur'an ini merupakan proses yang ada dalam tasawuf. Bahwa salah satu tingkatan dalam tasawuf itu namanya ada al-khauf. Lalu juga namanya ar-raja. Ar-raja itu artinya pengharapan. Al-khauf itu ada. Al-khauf itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita takut kepada Allah, kita tidak lari daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah artinya takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takut inilah kemudian akan menjauhkan kita dari segala sifat-sifat mengikuti hawa nafsu, menjauhkan daripada melakukan maksiat. Ini adalah bahagian proses daripada tasawuf. Nah, kemudian kita lihat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang panjang. An Umar radhiyallahu anhu, jadi dari Umar ini. Jadi Umar ini bercerita, ini panjang sekali. Kita langsung terjemahannya. Nah, dalam Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu hari ada kami katanya duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak adanya bekas-bekas perjalanan. Artinya tidak ada bekas perjalanan itu. Orang yang melakukan perjalanan itu biasanya kelihatan mukanya, pakaiannya kusut, kemudian kelihatan capek, berkeringat dan sebagainya. Nah, orang yang datang ini yang memakai pakaian putih dan rambutnya hitam ini, dia tidak seolah-olah tidak ada tanda-tanda dia datang dari jauh. Dan ditambahkan, dan tidak ada seorang dari yang mengenalnya. Jadi pakaiannya bersih, mulus, sudah tersetrika misalnya, rapi, bersih, tidak ada tanda-tanda terkena debu. Orangnya pun tidak berkeringat karena jalan jauh. Artinya dia datang dari dekat saja, tapi ternyata tidak ada orang yang mengenalnya. Kan aneh kalau begitu kan? Tidak ada yang kenal, kalau tidak ada yang kenal berarti orang jauh. Tapi karena tidak ada bekas perjalanan, seharusnya dari dekat. Makanya Umar bin Khattab ini heran. Kemudian dia duduk di hadapan Rasulullah SAW dan mendekatkan lututnya, lalu mendekatkan kedatangannya di atas paha Rasulullah SAW, lalu berkata, "Wahai Muhammad, jelaskan kepada aku tentang Islam," dan seterusnya. Lalu kemudian, "Wahai Muhammad, jelaskan kepada saya tentang iman," dan seterusnya dijelaskan. Lalu terakhir orang itu bertanya lagi, "Jelaskan kepada aku tentang ihsan." Nah, di sini Rasulullah SAW menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan kalau engkau tidak bisa melihatnya, sungguh dia melihat engkau. Jadi al-ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yarak. Jadi beribadah seolah-olah Allah melihat Allah, tapi kau tidak mampu melihat, kita sadar bahwa Allah melihat kita. Jadi kita perhatikan di sini. Jadi orang ini bertanya tentang Islam, lalu kemudian iman, lalu kemudian ihsan. Jadi 3 proses. Nah, yang ihsan ini sudah berada pada tingkat ke atas. Makanya dalam tasawuf, ihsan apa yang disampaikan di sini adalah yang seolah-olah melihat Allah itu seperti dalam tingkatan musyahadah. Itu dalam sudah tingkatan ahwal. Dan ketika kamu tidak bisa melihatnya, sungguh Allah melihatmu. Itu sudah berasal dalam muraqabah. Muraqabah itu masih juga bagian daripada ahwal. Dan ahwal itu di atasnya makam. Kalau makam itu masih usaha kita. Ketika kita sudah sampai tingkat terakhir makam ini. Lalu kemudian barulah kita bisa masuk ke ahwal. Ahwal itu sudah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan pemberian Allah yang pertama dalam muraqabah, merasa bahwa Allah itu melihat kita. Nah, untuk sampai ternyata kepada ihsan, itu harus dimulai dari Islam dulu. Kita harus dulu melakukan sholat dan sebagainya. Harus ada iman dulu. Nah, Islam dan iman ini adalah bahagian daripada tarekat. Ketika seorang memiliki akidah yang benar, lalu kemudian menjalankan syariat dengan baik, itulah sebenarnya proses untuk mendapatkan proses tarekat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia telah menjadi lebih baik, menjadi lebih tinggi derajatnya, maka mungkin dia akan sudah sampai kepada derajat ihsan ketika dia sudah mampu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata batinnya.
Dan kalau dia tidak mampu, maka dia mampu merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu merasakan, melihat, sadar bahwa Allah melihatnya. Inilah proses namanya muraqabah. Dan ini tingkat yang tinggi, ini susah. Karena kadang-kadang ketika kita ingin melihat, seolah-olah melihat Allah, kita jatuhnya jadi menghayal, membayangkan Allah di depan kita, membayangkan Allah ada di sekeliling kita. Dan itu sebenarnya salah. Membayangkan Allah itu sudah sesuatu yang salah. Akan apa yang dibayangkan tentang Allah itu pasti salah. Kita bisa seolah-olah melihatnya, artinya melihat dengan mata batin kita. Ini hanya bisa dijelaskan oleh orang yang pernah mengalaminya. Nah, tetapi muraqabah, perasaan bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita rasakan ketika kita mulai menyadari bahwa Allah itu Maha melihat, Maha mendengar, Maha menyaksikan dan sebagainya, maka kita pun akan sedikit demi sedikit akan merasakan bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini perlu latihan yang sangat banyak. Nah, selanjutnya hadis terakhir. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu inna Allah taala qala man adali waliyan faqad atantu bil harbi. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, faqad atantu bil harbi, maka aku akan menyatakan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma tarattuhu alaihi. Dan tiadalah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi apa yang diwajibkan kepada kita itu merupakan pendekatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat wajib, puasa, zakat, haji itu adalah pendekatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan untuk mendekat kepada Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yatalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah, hingga aku mencintainya. Jadi yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekat kepadanya adalah amal-amal yang wajib, salat, zakat, puasa dan sebagainya. Tetapi ketika amal itu kemudian ditambah dengan amalan-amalan sunnah, ketika seseorang terbiasa menambah amalannya, dia tidak hanya terbatas dengan amalan-amalan wajibnya, tetapi menambahkan dengan amalan-amalan sunnah, maka lambat laun bukan cuma amalannya yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang yang melakukan pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayatnya mengatakan hatta uhibbahu, sampai saya kemudian akan mencintai orangnya tersebut. Jadi dia tidak, proses pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendekatkan dengan kewajiban, tetapi ketika kita menambahnya dengan amalan sunnah, maka Allah akan mencintai kita. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Maka ketika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, wa batarahul lati yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, wa yadahul lati yabtishu biha, wa rijlahul lati yamshi biha, wa in sa'alani la'utiyannahu, wa in sta'atani la'uidannahu, rawahu Bukhari. Dan ketika aku menjadi tangannya dia digunakan untuk memegang, dan aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah, jika dia minta kepadaku, pasti aku memberinya, dan jika dia minta perlindungan, pasti aku akan melindunginya. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seseorang, Allah mencintai seorang hamba, maka Allah kemudian akan menjadi pendengarannya, Allah yang akan menjadi penglihatannya, Allah yang akan menjadi tangannya, Allah akan menjadi kakinya. Ketika meminta pasti akan diterima, ketika minta perlindungan pasti akan dilindungi. Ketika Allah sudah mencintai orang tersebut. Nah, proses ini untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala proses yang panjang. Dia harus dimulai dari melakukan amal-amal fardu dahulu. Karena itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amalan wajib itu yang paling dicintai oleh Allah. Dan ketika kita mampu menambahkan amalan-amalan sunnah, senantiasa membiasakan diri kita mengamalkan amalan-amalan sunnah, banyak mengamalkan amalan-amalan sunnah, maka kemudian nanti pada akhirnya Allah akan mencintai kita. Dan ketika Allah telah mencintai kita, semuanya akan menjadi lebih mudah.
semuanya akan menjadi lebih mudah karena Allah SWT melakukan apa yang kita minta diberikan oleh Allah, minta pertolongan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mahabbah ini merupakan salah satu tingkatan dalam tasawuf. Bahkan Rabi'atul Adawiyah, sekolah untuk tasawuf yang sangat terkenal, seorang perempuan itu sangat mementingkan al-mahabbah. Bahkan dia sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai dia tidak peduli lagi terhadap surga dan neraka. Yang dia inginkan hanyalah cinta Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Dan ini adalah bagian, dan ini sebenarnya hadis ini menjelaskan proses daripada tasawuf, proses untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mencapai derajat mahabbah tersebut. Nah, inilah kemudian ayat dan hadis inilah kemudian yang menjadi dasar bahwa ternyata tasawuf dan segala proses-prosesnya itu ternyata sudah diajarkan sebenarnya dalam Al-Quran, telah diajarkan sebenarnya dalam hadis, diajarkan. Nah, inilah kemudian ulama kemudian merumuskan perjalanan tersebut dengan berbagai istilah, dan ilmu rumusan ini kemudian dikumpulkan dalam suatu ilmu yang dikenal dengan nama ilmu tasawuf. Nah, makanya kemudian tasawuf itu betul-betul berasal daripada agama Islam, dan dia memiliki dasar-dasar. Dia memiliki dasar untuk melaksanakannya. Maka kemudian kita tidak boleh mengatakan bahwa tasawuf itu bukan ajaran Islam. Tasawuf itu betul ajaran Islam karena dia yang memiliki dasar. Dan tasawuf itu sebenarnya proses mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, proses untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati. Dan itu ada dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.